Baik, Bung Sahat sekarang sudah menjadi Ketua Umum Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia. Dulu kan sekjen, tapi perannya juga sangat besar. Tapi ini kan tanggung jawabnya makin besar. Kira-kira apa yang dilakukan di masa kepemimpinan Bung Sahat? Iya Bang, jadi di kepengurusan yang sekarang kita melaksanakan kongres kan di bulan Mei lalu di Kota Ambon, kemudian melakukan pengukuhan bulan Agustus di Medan. Pak Presiden Jokowi itu langsung hadir menjadi saksi pengukuhan tersebut dan menyampaikan arahan di dalam kegiatan tersebut. Nah, kita sendiri sekarang tentunya akan melanjutkan apa yang baik dari kepengurusan yang lalu dan juga membuat program-program terobosan yang bisa mengembangkan SDM kita. Nah, apa yang menjadi target kita tentunya adalah bagaimana mendistribusikan kader-kader kita yang tentu punya kapasitas, punya kualitas untuk bisa kemudian melayani, mengabdi di berbagai medan bidang. Nah, beberapa waktu yang lalu kita misalnya, karena ini momen pemilu, kita melaksanakan sekolah politik untuk kader-kader GAMKI, senior-senior yang ingin terpanggil terjun ke dunia politik, menjadi calon legislatif, baik di tingkat pusat, kabupaten kota, ataupun provinsi. Nah, kemudian juga sebelumnya kita melaksanakan kelas kepemiluan untuk kader-kader kita yang mau terjun menjadi pegiat pemilu, misalnya menjadi pemantau independen ataupun menjadi calon-calon komisioner KPU ataupun Bawaslu. Nah, hal tersebut yang memang kita lakukan, bagaimana mempersiapkan kader-kader kita agar punya kapasitas, punya kualitas, dan bisa menjadi orang-orang yang bertanggung jawab ketika diberikan kepercayaan di ruang-ruang publik. Begitu, Bang. Bung Sahat sebagai Ketua Umum, kira-kira pelatihan apa atau sekolah politik apa yang mereka dapatkan? Apakah juga nanti setelah para kader-kader dari anggota GAMKI ini diberi sertifikat sebagai bukti sudah lulus satu tingkatan atau bagaimana? Ya, jadi kita di GAMKI pasca kongres yang lalu di Ambon itu diwajibkan untuk melakukan latihan kader mulai dari tingkat dasar, menengah, hingga tingkat nasional. Nah, di dalam latihan kader ini, itu Bang, kita diberikan materi soal kepemimpinan, terkait kerjasama, komunikasi, kemudian juga bagaimana menyelesaikan persoalan, menyelesaikan konflik, dan setiap mereka berhasil mengikuti latihan kader, itu mendapatkan sertifikat. Nah, kemudian juga kita melakukan kaderisasi atau pelatihan yang segmentasi, sesuai dengan fokus pelayanan ataupun misalnya passion dari teman-teman. Seperti yang kemarin kita buat sekolah politik, kita memberikan kelas politik bagi teman-teman yang ingin terjun di politik, kita berikan kelas kepemiluan bagi teman-teman yang ingin terjun di sebagai aktivis pemilu. Kita juga melakukan pelatihan advokasi terhadap kader-kader perempuan dan juga teman-teman yang terjun dalam advokasi kekerasan terhadap perempuan. Nah, setiap mereka yang ikut itu tentu kita berikan sertifikat, tapi yang paling utama mereka mendapatkan pengalaman, wawasan untuk bisa terjun, karena itu yang menjadi visi untuk gereja yang siap mengabdi, siap bergerak sesuai dengan talenta, sesuai dengan passion mereka masing-masing, dimanapun mereka berada. Anda juga kan dari ITB S1 dan S2, lalu Ketua GMKI dan masuk ke GAMKI sebagai Sekretaris Umum dan menjadi Ketua Umum. Pertanyaannya Bung Sahat, tidak banyak seperti Bung Sahat mendapat privilege, hak istimewa, karena memang kita tidak menafikan Anda cerdas, tapi mendapat privilege itu kan hanya mungkin 1 dari 1.000 orang yang mendapatkan itu. Bagaimana Bung Sahat sebagai orang muda mengajak anak-anak muda juga untuk bisa punya kesempatan, paling tidak memberi ruang kesempatan untuk yang lain, tidak seperti yang misalnya yang lain dapatkan istimewa sekali begitu. Iya, jadi kan semua itu proses Bang ya, artinya tidak bisa sesuatu itu kita bisa raih dengan begitu saja, tentu ada perjuangan,
ada pembelajaran, ada tahapan-tahapan yang harus kita jalani. Seperti saya dulu tentunya harus terjun juga dari mulai sebagai mahasiswa menjadi kader-kader yang diajari atau diperintahkan oleh senior-senior untuk mengembangkan diri, mengembangkan potensi, hingga kemudian diberikan tanggung jawab menjadi panitia, menjadi divisi-divisi, hingga kemudian dipercayakan menjadi ketua, baik tadi di GMKI maupun di GAMKI. Itu tentu proses. Nah, kalau kita dulu di organisasi itu, Bang, ada kaderisasi formal, ada kaderisasi informal ataupun non formal. Nah, yang penting ada proses penurunan nilai-nilai yang kita dapatkan dari senior ataupun dari orang yang kita anggap sebagai mentor. Nah, kalau kaderisasi formal kan biasa itu di organisasi, mereka harus ikut latihan kader, harus ikut pelatihan. Nah, kaderisasi informal atau non formal kita bisa dapatkan dari mentor-mentor kita bisa dapatkan dari orang tua kita yang memberikan nilai-nilai, mengajarkan prinsip-prinsip kepemimpinan, kerjasama, bagaimana melatih karakter kita menjadi seseorang yang punya daya juang, yang punya semangat. Nah, kaderisasi ini yang bagi teman-teman generasi muda, mau itu kaderisasi formal, non formal atau informal, ya kita harus ikut konsisten. Kalau kita mau berkembang, tentu kita harus siap untuk mengembang, untuk melatih diri kita, untuk belajar dari orang-orang yang kita anggap punya pengalaman, punya wawasan, punya inspirasi untuk kita bisa teladani. Nah, yang kedua, Bang, saya percaya keberhasilan itu tidak bisa dicapai sendiri, Bang. Saya yakin sampai sekarang saya bisa terus bergerak itu karena saya didukung oleh teman-teman, oleh senior-senior, muncul di publik, tapi mereka mendukung sehingga banyak program-program kerja, baik waktu saya di GMKI maupun di GAMKI yang akhirnya bisa kami capai bersama. Nah, sebagai seorang muda tentu kita diberikan kesempatan untuk bisa berkolaborasi, Bang, dengan banyak jaringan. Nah, bagaimana kolaborasi itu menjadi kolaborasi yang saling membesarkan, Bang. Sehingga tidak hanya diri kita, tidak hanya kita saja yang besar, tapi teman-teman kita juga bisa ikut besar bersama dengan kita. Nah, tentu itu menjadi kepuasan tersendiri ketika kita bisa sama-sama maju, bisa sama-sama besar sesuai dengan talenta, sesuai dengan kapasitas yang diberikan kepada kita masing-masing, Bang. Sebagai ketua, tentu Anda pemimpin yang sangat sibuk hari-hari ini. Selain juga staf dari Wakil Menteri, juga Ketua Umum GAMKI, dan juga komisaris di salah satu anak perusahaan BUMN. Ini tentu kan punya dasar untuk juga tidak gampang menemui orang. Tapi bagaimana sebagai pemimpin kan juga harus sangat mudah untuk diakses anggota GAMKI khususnya begitu. Bagaimana merangkul atau estafetkan atau membagi kepemimpinan agar di masa kepemimpinan Bung Sahat GAMKI makin solid, makin bagus begitu. Iya, jadi kita, Bang, saat ini memang terus mendorong latihan kader, Bang, latihan kaderisasi kita, supaya teman-teman juga memiliki kesempatan untuk bisa mengembangkan potensi dirinya, Bang. Karena kan setiap orang punya mimpi, setiap orang punya target, harapan, tapi kita harus mempersiapkan mereka sehingga mereka benar-benar punya kapasitas, punya kemudian ruang untuk bisa kemudian mengejar apa yang menjadi mimpi, menjadi harapan-harapan mereka, Bang. Nah, itu yang tentu kita targetkan sehingga semakin banyak kader-kader GAMKI yang bisa didistribusikan ke berbagai bidang. Nah, tentunya juga, Bang, ada standar-standar yang harus kita bisa capai. Karena kan yang namanya seorang kader yang berkualitas kan tentu punya standar-standar nilai, Bang, yang harus dicapai sehingga kapasitasnya itu kemudian bisa berdaya saing dengan orang lain yang ada di luar sana. Nah, kadangkala standar ini, Bang, yang kita harus bisa dorong kepada teman-teman, karena ini kan bicara kenyamanan. Kita mungkin terbiasa nyaman dengan hal yang santai, hal yang mungkin menurut kita tidak terlalu ribet, tidak terlalu harus menghabiskan tenaga, menghabiskan waktu. Tapi kalau kita ingin menjadi orang yang besar, kita harus punya standar yang tinggi juga, standar yang baik juga. Dan setiap orang yang mau menjadi pemimpin harus bisa mendorong dirinya itu melewati zona kenyamanannya, Bang. Nah, itu yang tentunya kita berharap generasi muda jangan mudah nyaman.
dengan kondisi-kondisi yang kita hadapi, mungkin di keluarga, mungkin di pertemanan kita, atau di kehidupan kita sehari-hari, tapi kita harus mau untuk keluar dari zona nyaman, untuk bisa melebihi apa yang menjadi kenyamanan kita selama ini, sehingga kemudian kita bisa terus melangkah maju menjadi pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan mimpi harapan kita, Bang. Nah, kita berharap Gamki bisa mempersiapkan kader-kader yang berani keluar dari zona nyamannya, Bang. Bung Sahat, saya kira sejak berdiri, kader-kadernya kan sudah memberi sumbangsi. Paling tidak setiap era di kepemimpinan bangsa ini pasti ada kader-kader Gamki. Lalu suasana politik sekarang, bagaimana sebenarnya posisi dari organisasi pemuda, khususnya Gamki? Apa posisinya? Ya, Gamki ini kan dari dulu, Bang, selalu dikenalkan kader-kadernya itu tersebar di mana-mana, Bang. Khususnya misalnya bicara tadi politik, kita punya kader itu kan tersebar di berbagai partai politik. Warna itu memang yang mau kita tunjukkan. Kita harus menjadi warna-warni yang indah untuk bisa mewarnai Indonesia ini. Nah, makanya di dalam Gamki sendiri, khususnya di kepengurusan saya memberikan ruang kepada teman-teman untuk bisa mewarnai sesuai dengan arah partai politik yang masing-masing. Nah, sehingga siapapun pilihan mereka, yang penting ada nilai-nilai yang terus kita pegang. Nilai-nilai soal okumenisme, nilai-nilai soal nasionalisme, bagaimana menjaga kemajemukan, menjaga keberagaman, menjaga toleransi ini, karena inilah yang menjadi perjuangan dari Gamki sejak awal berdirinya, Bang. Nah, sekarang kan bicara soal politik, kalau sebagai caleg kita punya banyak kader dari berbagai warna, mungkin belasan partai politik itu ada kader-kader Gamki yang saat ini sedang berjuang untuk menjadi calon, menjadi anggota dewan. Nah, begitu juga di Pilpres, Bang. Kita juga punya kader-kader yang terlibat dalam menjadi relawan ataupun menjadi tim pemenangan di setiap kandidat. Nah, itu tentunya ruang yang kita bebaskan kepada rekan-rekan pengurus. Jadi ada nilai-nilai yang kita jaga bersama, Bang, begitu. Baik, tentu masing-masing personal kita kan punya preferensi politik, pilihan politik kita sendiri. Itu hak politik masing-masing. Tapi organisasi tadi Bung Sahat bilang membebaskan, kita tidak satu warna, artinya semua kita apresiasi, orang bergabung di preferensi politik mana dipilih tidak menjadi masalah untuk Gamki. Pertanyaannya begini, ada nggak dampak secara psikologisnya, karena saya tahu misalnya sekjen dari Gamki itu pengurus dari partai PSI begitu. Lalu juga Bung Sahat sebagai ketua umum Gamki kan juga staf khusus menteri dari sekjen dari Gamki PSI sendiri begitu. Ada nggak dampaknya? Bukan staf khusus, Bang. Kita pertemanan, Bang, bukan staf. Oke. Perlu Baik. bukan staf. Tolong diralat. Jadi bukan staf khusus ya. Oke. Bagaimana tanggapan Bung Sahat? Ya, kalau tadi, Bang, kita misalnya sekretaris umum itu kan pengurus DPP di PSI, Bang, ya, di Partai Solidaritas Indonesia. Kemudian juga bendahara umum itu juga fungsionaris, juga caleg dari PDIP, ya, Bang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Wakil ketua umum saya itu juga ada di Golkar, ada juga yang di Nasdem, ada juga pengurus Gamki yang di Gerindra, ada yang di Hanura, ada yang di Demokrat, dan hampir semua warna, Bang. Itu kita juga ada, sehingga tentunya mereka juga tentu harus ikut arahan partai politik masing-masing. Nah, itu yang tentu tidak bisa kita batasi, dan Gamki juga adalah organisasi yang independen. Kita bukan underbow dari salah satu partai. Nah, termasuk saya sendiri juga, saya non partai, Bang. Tapi tentu saya juga punya preferensi politik juga, arah politik juga. Yang siapapun juga silakan kalau mau ikuti arah politik saya, kan, Pak. Nah, itu kan kebebasan bagi teman-teman untuk kemudian mengikuti ataupun menentukan sikap politiknya masing-masing, begitu, Bang. Bung Sahat, saya garis bawahi tadi apa yang diucapkan. Calon pemimpin itu harus mau berproses, tidak mudah jalannya. Pasti ada tingkatan yang harus dilalui. Bagaimana pendapat Bung Sahat jika misalnya anak muda menghiraukan ini, jadi dengan syarat yang
sejujurnya secara nurani itu moral, ya kita menganggap itu tidak pantas. Tapi karena ini politik, ya hukum juga dianggap itu sah, legal begitu. Misalnya pencalonan dari Gibran sebagai wakil presiden, itu kita melihat sesuatu yang secara moral tidak pantas. Bagaimana pendapat Bung Sahar? Iya Bang, yang pertama itu kan menurut sekelompok pihak yang mengatakan secara moral tidak pantas Bang. Kalau saya sendiri melihat secara perspektif Bang ya, sebagai seorang warga negara, setiap orang punya hak konstitusional Bang untuk kemudian mengajukan mengajukan judicial review kepada undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Karena setiap orang punya hak konstitusional, hak untuk memilih dan hak untuk dipilih Bang. Itu setiap orang punya hak. Jadi saya sendiri pun misalnya ketika saya merasa ada undang-undang yang kemudian membuat hak konstitusional saya terganggu, saya berhak untuk kemudian melakukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Dan itu tentu hal yang wajib di kemudian oleh MK kemudian melakukan persidangan, karena satu orang pun terganggu hak konstitusionalnya, itu MK wajib untuk kemudian melakukan persidangan. Silakan kemudian MK menilai. Itu bicara hak konstitusional, Bang. Nah, sehingga menurut saya tidak ada yang kemudian melanggar moral. Karena apa? Makin konstitusi itu ada 9 orang, Bang. Dan 9 orang itu orang-orang yang independen, punya kapasitas, punya kemampuan untuk menilai bagaimana setiap perkara itu kemudian putusannya seperti apa. Apakah itu bertentangan dengan konstitusi atau tidak bertentangan dengan konstitusi. Nah, persoalannya kan kita termakan dengan opini-opini publik, Bang, yang kemudian dibangun sehingga mengatakan ini tidak bermoral, ini tidak beretika. Karena menurut saya sebaliknya, Bang, siapapun, bahkan misalnya tadi Abang mempersoalkan soal Gibran pun berhak untuk ke MK ketika dia memang punya terpanggil untuk menjadi calon misalnya, atau saya misalnya Saksi Nurat, saya punya keinginan untuk menjadi seorang calon apapun itu, saya berhak untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi ketika saya merasa ada undang-undang yang membatasi hak konstitusional saya. Nah, soal putusannya apa ya silakan itu Mahkamah Konstitusi Bang yang kemudian bisa menentukan. Nah, dan itu bicara norma, bicara aturan, bicara undang-undang ya Bang. Sehingga menurut saya itu tidak menjadi persoalan. Nah, yang kedua Bang adalah setiap orang, tadi saya menyampaikan di awal, kita itu menjalani yang kaderisasi formal, ada kaderisasi non formal atau informal Bang. Nah, jadi tidak semua juga orang bisa harus mengikuti kaderisasi formal Bang. Misalnya orang tua saya misalnya wali kota atau bupati. Selama 10 tahun saya belajar langsung setiap hari melihat bagaimana bapak saya misalnya menjadi seorang bupati, menjadi seorang wali kota yang memimpin rakyat dengan hal-hal yang positif, dengan hal yang baik. Setiap makan malam saya mendengar bagaimana ceritanya melayani masyarakat. Itu kaderisasi, Bang. Dan justru itu kaderisasi yang paling penting. Kaderisasi langsung dari orang tuanya, Bang. Jadi kalau dikatakan kemudian ada karbitan atau terlalu cepat, menurut saya juga tidak juga, Bang. Justru dia sudah menjalani kaderisasi langsung. Apalagi kita tahu misalnya Pak Jokowi itu pemimpin yang sangat merakyat, yang punya nilai-nilai yang baik, dan 9 tahun kepemimpinan beliau itu menurut saya kepemimpinan yang sangat luar biasa. Tentu dengan keterbatasannya, dengan kekurangannya, tapi banyak terobosan yang dilakukan oleh beliau. Nah, bayangkan Bang, itu bicara 9 tahun sebagai presiden, belum lagi sekian tahun sebagai gubernur, 10 tahun atau sekian tahun sebagai wali kota. Bayangkan itu Gibran bertahun-tahun mendapatkan kaderisasi langsung dari satu pemimpin terbaik Indonesia. Yaitu suatu hal yang sangat berharga. Dan saya yakin beliau sudah sangat belajar dari kaderisasi tadi yang didapatkan langsung dari orang tua beliau. Ini menurut saya tidak ada yang tidak bermoral atau tadi tidak terlalu cepat misalnya. Tentu ini semua proses-proses yang sudah dijalani dan kembali kita bisa melihat dari sebuah buah itu tentu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau 9 tahun ini kita sudah melihat Pak Jokowi memimpin dengan luar biasa, saya yakin beliau juga sudah memberikan kaderisasi baik kepada anak-anaknya Bang, untuk bisa mengikuti jejak beliau. Baik, mungkin bagian terakhir
satu dua pertanyaan lagi. Ini kan pesta politik. Kalau pesta politik berarti pesta yang harus dilakukan dengan happy, dengan bahagia. Tetapi di sebagian orang juga merasa ini bukan pesta, ini mencekam gitu. Tapi di sebagian orang bukan hanya happy, tapi berpoya-poya begitu sepertinya. Dalam arti sangat sudah bereporia. Bagaimana menurut Bung Sahar? Ya, ini kan mencekam ini kan balik lagi kembali ke narasi yang kita bangun ya Bang. Nah, yang pertama itu saya melihat kepemimpinan Pak Jokowi sekarang sangat jauh dari kepemimpinan di era Orde Baru. Nah, ada beberapa kelompok atau beberapa orang yang mengatakan pemerintahan Pak Jokowi ini menuju neo Orba. Nah, saya justru melihat sebaliknya Bang. Karena apa? Di era Pak Jokowi ini rakyat itu bisa bebas menyampaikan, bertemu Pak Presiden, bersalaman dengan Pak Presiden, bahkan ada video di NTT seorang ibu disabilitas itu bisa memegang kepala dari presiden kita. Nah, itu mana bisa kita lihat di zaman pemerintahan otoriter dulu Bang ya. Nah, kemudian apa? Begitu banyak di Facebook, di media sosial, makian-makian yang disampaikan, kritik, hujatan, ataupun bahasa yang tidak beretika yang kemudian disampaikan kepada Bapak Presiden, tapi kan tidak ada respon beliau, ya sudah. Walaupun beliau mengingatkan kita adalah negara yang memiliki adat budaya ketimuran, tentu harus menyampaikan kritik-kritik yang sesuai dengan etika. Tapi ya sudah, hanya begitu saja. Tidak ada hal-hal lain yang kemudian dilakukan. Nah, menurut saya itu menunjukkan kita sangat jauh dari era Orde Baru. Jadi mencekam itu ya sangat jauh sekali dengan era-era dulu. Tapi ketika narasi itu dibangun oleh sekelompok pihak, ya itu yang kemudian seakan-akan kita ini ada di dalam sesuatu yang penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, dan lain-lain. Nah, persoalannya juga Bang, ada juga orang-orang yang kemudian menyebarkan hoax, menyebarkan informasi yang bohong, yang salah. Ya tentu mereka harus bertanggung jawab ketika mereka menyebarkan informasi yang tidak benar. Nah, makanya kebebasan kita dalam menyampaikan pendapat, dalam menyampaikan argumen, tentu harus dibatasi juga dengan tanggung jawab untuk tidak menyebarkan pendapat ataupun argumen yang tidak benar. Karena kalau kita sudah menyebarkan pendapat atau argumen yang tidak benar, ya kita siap juga menghadapi konsekuensinya. Karena yang menyebarkan sesuatu informasi yang bohong. Nah, ketika kita menyebarkan informasi bohong, kemudian juga ada yang akhirnya merasa tidak nyaman karena informasi itu menyebabkan kegaduhan, dan akhirnya melaporkan ke polisi, dan akhirnya ada proses hukum, jangan kemudian dikatakan ada kriminalisasi dan lain-lain, ya salah kita menyebarkan informasi yang tidak benar. Nah, itu yang harus kita punya pemahaman yang sama Bang. Kalau tidak ya seenaknya saja kita bilang A, I, U, E, O, A, B, C, D, E, dan lain sebagainya sesuka hati kita, padahal itu pernyataan yang kemudian bisa menimbulkan kegaduhan dan tidak bisa dipastikan kebenarannya. Dan yang terakhir, ya kembali lagi Bang, proses demokrasi ini kan yang kita hadapi kan hanyalah momen 5 tahunan sekali. Nah, jangan terlalu dalam, jangan terlalu baper dalam mendukung calon-calon yang dukung dalam memperjuangkan calon-calon yang kita anggap layak untuk kita perjuangkan. Jangan sampai karena momen 5 tahunan ini kita akhirnya tidak berteman lagi, tidak bertegur sapa lagi dengan tetangga kita, dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita. Ya cukuplah kita kemudian melakukan proses pemilu ini ya sebatas momen 5 tahunan. Tidak usah terlalu bawa perasaan sampai saling membenci, menyebarkan fitnah, menyebarkan ketakutan, bermusuhan satu sama lain seakan-akan kita sudah mau kiamat. Yang akhirnya apa? Selesai proses ini, kita tidak lagi bisa mengobrol dengan santai dengan teman-teman kita. Karena menurut kami Bang, ya pemilu ini sementara, tapi Indonesia persaudaraan kita ini ya selama-lamanya Bang. Nah, sehingga apa, dengan kita punya mindset ini, kita tidak lagi melihat pemilu ini mencekam, penuh ketakutan. Tapi silakan tunjukkan apa yang visi yang positif dari calon kita masing-masing. Sebarkan gagasan mereka. Ya ayo kita ajak yang lain untuk mendukung calon kita, tapi tidak perlu menyebarkan ketakutan, menyebarkan hal-hal yang mencekam. Toh para elit-elit ini juga Bang, sebelum pemilu juga mereka duduk bersama Bang. Dan saya yakin juga selesai pemilu mereka juga akan duduk bersama lagi Bang. Nah, jangan sampai merekanya sudah duduk bersama, kita yang di akar rumput ini justru yang masih gontok-gontokan Bang. Jadi ya, mari kita mengikuti proses pemilu ini dengan sewajarnya, tidak perlu saling menakut-nakuti, memfitnah dan lain-lain.
karena persaudaraan kita yang paling utama, Bang. Baik, Bung Sahat, mungkin pesan terakhir dari Bung Sahat, tapi sebelum pesan terakhirnya untuk mengajak kita agar kita happy menjalankan pemilihan presiden dan wakil presiden ini, karena memang ini suasananya kan memilih pimpinan nasional, maka secara emosi seluruh rakyat, karena kita manusia politik pasti dilibatkan berpikir. Ya, orang yang tidak berpikir kritis tentang calon yang ada ini, ya tentu ya kesempatan yang disalahgunakan menurut saya. Tapi toh ajakan Bung Sahat tadi bagus, bahwa kita jangan membuat pemilihan presiden ini menjadi kita pecah begitu. Tapi sebelum lebih dalam pesannya terakhir, saya juga selalu dengar bahwa memang politik ini kan tidak ada makan siang gratis, lalu politik itu tidak ada musuh yang abadi, tidak ada juga teman yang abadi begitu. Jadi berteman atau bermusuh di masing-masing kepentingan. Apa pesan terakhir dari Bung Sahat di pemilihan presiden wakil presiden di tahun 2024 yang akan datang, berapa bulan lagi? Ya, saya mengingat dua pesan dari dua senior GMKI, Bang, ya, dan juga senior di pergerakan Kristen. Pesan dari Johannes Lemena, politik itu adalah etika untuk melayani, Bang. Dan pesan dari Bang Sabam Sirait, salah seorang politisi senior PDIP, politik itu suci. Jadi saya percaya politik itu adalah suci dan bagaimana itu adalah jalan kita untuk bisa melayani masyarakat seluas-luasnya. Bagaimana kemudian melakukan kebijakan yang positif, yang adil, yang bisa membangun pemerataan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan salah satu pemimpin yang saya lihat melakukan politik yang suci dan melayani tadi itu adalah presiden kita saat ini, Presiden Jokowi. Bagaimana dia bisa mendorong pembangunan Indonesia sentris, Bang. Tidak lagi terpusat hanya di Jawa. Kampung halaman saya di Danau Toba itu dibangun, Papua dibangun, Sulawesi dibangun, IKN dipindahkan ke Kalimantan, infrastruktur itu dibangun merata di berbagai daerah. Kita di Sumatera bisa mengenal jalan tol, Bang, yang dulu dari Lampung ke Medan mungkin bisa sampai berhari-hari, sekarang sudah semakin cepat, dan mudah-mudahan nanti di tahun-tahun mendatang juga bisa dalam hitungan 1 hari kita bisa menjalani Sumatera, Bang. Begitu juga Kalimantan dan lain-lain. Banyak pembangunan yang sudah dilakukan oleh beliau. Yang paling utama, beliau tegas terhadap intoleransi, Bang. Beliau membubarkan HTI, membubarkan FPI, melakukan hilirisasi, Bang. Yang dulu kita mengekspor sumber daya mentah kita, Bang, yang dengan harga murah dan akhirnya luar negeri, pihak-pihak di luar sana yang kemudian bisa mendapatkan manfaat. Tapi di era Pak Jokowi, beliau berani membangun smelter, Bang, dan melarang ekspor bahan mentah, Bang. Tidak merupakan presiden kalau tidak punya semangat melayani rakyat, berani menganggap bahwa posisinya itu adalah cara dia untuk bisa mengabdi kepada masyarakat. Dan yang ingin tentunya rakyat harapkan adalah apa yang baik ini, apa yang positif ini bisa berlanjut oleh pemimpin yang berikutnya, Bang, oleh presiden, wakil presiden, kabinet yang berikutnya. Bagaimana hilirisasi bangunan IKN Indonesia Sentris, masuk beberapa hal yang masih tertunda atau belum maksimal terlaksana karena kondisi COVID lalu, yaitu pembangunan SDM, Bang. Generasi muda kita sekarang sedang menghadapi bonus demografi. Bagaimana generasi muda kita ini SDM-nya bisa ditingkatkan kapasitasnya, sehingga ini adalah generasi emas menuju Indonesia Emas 2045. Nah, artinya apa? Kita harus dukung, pilih pemimpin yang bisa melanjutkan pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan saya percaya Pak Jokowi juga pasti melihat siapa pemimpin yang bisa melanjutkan visi beliau. Karena seorang pemimpin yang baik itu yang selalu didoktrin di organisasi, ya, Bang. Seorang pemimpin yang baik harus bisa juga menyiapkan calon pemimpin berikutnya yang bisa meneruskan tongkat estafetnya. Nah, siapa pemimpin yang disiapkan oleh Pak Jokowi? Ya, saya yakin teman-teman juga tahu. Nah, kalau saya tentu tidak mau coba-coba, Bang. Saya maunya itu lihat ya siapa yang Pak Jokowi dukung, itu yang tentunya menurut saya harus saya dukung juga, Bang. Supaya apa yang sudah tercapai sekarang bisa terus dilanjutkan, bahkan bisa terus ditingkatkan, Bang.
Tidak Baik, perlu sebut, Bung Sahat. tidak perlu disebutkan. Nah, Ya. apa kan Bang? Sudah bisa tergambar ya Bang? Oke, baik, terima kasih Bung Sahat. Begitu bincang-bincang saya, sahabat Suara Tapian, dengan Sahat Sinurat, Ketua Umum Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia. Kami undur diri. Horas Indonesia. Horas.